Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Mari kita merenungkan bersama-sama tentang iman komunitas. Komunitas itu persekutuan, atau dapat dikatakan iman bersama. Ada iman pribadi, tapi ada juga iman komunitas atau iman bersama. Ketika Tuhan Yesus sedang dalam pelayanan, Dia menyembuhkan banyak orang, maka dikisahkan dalam Lukas pasal yang ke-5, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-26. Banyak orang datang kepadanya, berkerumun, memenuhi satu buah rumah, dan Tuhan Yesus ada di dalamnya. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang yang lumpuh di tempat tidur. Mereka berusaha untuk masuk dan membawa orang lumpuh itu di hadapan Yesus. Tetapi karena orang begitu banyak berjubel menutupi pintu masuk, maka beberapa orang itu naik dan membuka atap, lalu mengusung orang yang lumpuh itu dan memasukkannya lewat atap itu dan menurunkannya tepat di depan Yesus. Ada sesuatu yang menarik perhatian Tuhan Yesus. Fokusnya bukan melihat orang yang sakit itu, tapi dikatakan di sini, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Dan orang yang sakit lumpuh itu pun seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Yang diperhatikan oleh Tuhan Yesus di sini justru iman mereka, yaitu iman orang-orang yang mengusung orang yang sakit itu. Tentu yang sakit juga punya iman pribadi, tetapi kebersamaan itu telah menarik perhatian Tuhan Yesus, yang akhirnya Tuhan Yesus pun berbelas kasihan dan menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perlu sekali kita hidup di dalam komunitas orang beriman, karena doa bersama-sama juga menjadi kekuatan yang luar biasa di dalam kehidupan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu pentingnya membangun persekutuan yang baik, yaitu persekutuan yang saling menopang di tengah-tengah pergumulan, dan doa bersama itu, karena kata firman Tuhan, 2-3 orang itu bersekutu di dalam namaku, dalam nama Yesus, maka aku akan hadir di dalamnya. Demikianlah ketika menghadapi pergumulan tertentu, persekutuan atau komunitas itu berfungsi, maka mereka beriman bersama-sama. Hal itu ditunjukkan dengan upaya yang begitu keras, gigih, pantang menyerah, meskipun ada hambatan, ada kesulitan, ada tantangan. Mereka bersehati mengusung orang yang lumpuh itu, dan dengan mata yang memandang kepada Yesus, tentu dengan pengharapan bahwa Yesus sanggup melakukan sesuatu dan menyembuhkan saudaranya yang lumpuh ini. Meskipun pintu ditutup oleh banyak orang, tapi mereka pantang menyerah, lalu mereka pun membuka atap dan menurunkan orang yang sakit itu tepat di depan Yesus. Tujuan akhirnya ialah membawa orang yang sakit itu kepada Yesus, dan Yesus mempertimbangkan dan memperhatikan iman bersama, iman orang-orang itu, yaitu iman komunitas. Doa orang benar besar kuasanya. Doa dalam kebersamaan juga besar kuasanya. Maka kebersamaan itu perlu terus-menerus dibangun di dalam iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan orang percaya, kita diminta untuk saling bertolong-tolongan menanggung beban.
Jika yang satu lemah, yang satu menguatkan. Yang satu jatuh, yang satu mengangkat. Dan dengan doa bersama-sama akan menguatkan orang yang sedang lemah imannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bangunlah komunitas yang baik di dalam rumah tangga kita maupun juga di tengah-tengah persekutuan kita dimanapun berada, di dalam gereja, di masyarakat yang seiman, ataupun dalam komunitas-komunitas Kristen yang lain. Oleh karena iman persekutuan, iman komunitas diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus menolong, menyertai Bapak Ibu sekalian. Salam hangat dari Kota Wisata Batu, saya Pendeta Sudarmanto. Amin.